Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu gelombang 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Heri Widiatmoko. Saya mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 di LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 242910023. Saya adalah seorang guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 1 Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan tugas ujian kinerja PPG guru tertentu tahap pertama tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masuk, Mbak. Ambil tempat posisi yang enak ya. Bisa perkenalkan namanya, Mbak? Perkenalkan, nama saya Vita Trihapsani dari kelas 10 PPLG 3. Vita, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak sendiri gimana Pak? Alhamdulillah baik juga. Mbak Vita sudah kenal dengan saya? Sudah Pak. Sudah beberapa kali pada saat masuk di kelas ya, kelas kita. Sebelum konseling individu ini kita mulai, alangkah baiknya sekarang Bapak pimpin doa dulu biar nanti bisa berjalan dengan lancar. Terus nanti unek-unek atau permasalahan apa yang Mbak Vita sampaikan itu terpecahkan dan ada solusi, gitu ya. Tuhan, Bapak akan pimpin dulu doanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, pada hari ini saya akan melaksanakan konseling individu. Mungkin sudah tahu konseling individu itu Belum Pak. belum tahu. Dan apa sudah pernah Mbak Vita ikut konseling individu? Kebetulan belum pernah Pak, ini baru Baru pertama pertama kali. kali ya, jadi belum tahu konseling individu itu apa, terus mungkin tujuannya seperti apa ya. Iya Pak. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang tujuan dan asas-asas yang terkandung dalam konseling individu itu. Tujuan dari konseling individu ini yaitu proses pemberian bantuan untuk konseling, yaitu Mbak Vita itu sendiri itu namanya konseling, dan dari konselor saya sendiri Moko, Mbak Vita yang mengalami mungkin seperti kayak mengalami ada permasalahan seperti permasalahan belajar pribadi dan perencanaan karir, Iya Pak. dengan tujuan Mbak Vita atau sebagai konseling itu mampu merencanakan merencanakan atau menemukan solusi untuk menghadapi permasalahan itu. Dari sini sudah mengerti ya, sudah paham ya.
Nah, dalam konseling individu itu ada 4 asas. Yang pertama adalah asas kesukarelaan. Dari asas kesukarelaan tadi nih Mbak Gita itu sudah misi ini dari persetujuan, lembar persetujuan dari orang tua sudah ditandatangani juga, sudah dari Mbak Gita persetujuan untuk mengikuti konseling individu. Dalam asas kesukarelaan itu Mbak Gita terpaksa enggak? Enggak. Berarti kan asas kesukarelaannya itu benar-benar karena Mbak Gita datang ke ruang BK ini atas kehendak sendiri, tidak ada mungkin paksaan dari orang tua atau temennya atau mungkin wali kelasnya, itu ya kan. Yang kedua yaitu asas keterbukaan. Dari asas keterbukaan ini nanti Mbak Gita itu bisa menceritakan atau apa ya, masih mungkin dari unek-uneknya Mbak Gita nanti secara terbuka biar nanti permasalahannya itu bisa dipecahkan. Terus yang ketiga yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu hanya saya dengan Mbak Gita, saya sebagai konselor, Mbak Gita sebagai konseling, itu saling menjaga rahasia untuk jangan sampai permasalahan ini keluar. Ya, hanya masalah nanti misalkan keluar masalah motivasi atau prestasi yang bisa untuk membangkitkan semangat Mbak Gita dan teman-teman lain untuk mencapai prestasi dan sebagainya itu yang bisa kami sampaikan ke teman-teman, bisa ke orang tua atau ke wali kelas Mbak Gita. Yang selanjutnya yaitu asas kegiatan. Dari asas kegiatan itu yaitu Mbak Gita itu bisa sekaligus bisa merencanakan kemudian menerapkan aksinya dalam tahapan ya, setelah dari kamu sukarela, terus keterbukaan, terus rahasia ini dipegang, terus sudah mendapatkan konseling ini, kamu merencanakan apa yang harus dipecahkan dari masalah itu. Intinya kamu dapat solusi dari masalah itu, ya. Oh ya, sebelumnya untuk konseling individu ini saya akan tetapkan mungkin sekitar 30 atau 45 menit. Setuju? Setuju ya. Mungkin dari waktu yang 30 sampai mungkin sampai 45 menit ini kurang lebihnya gunakan waktu seefektif mungkin, seefisien sehingga nanti bisa maksimal dalam konseling individu. Gitu ya, Pak? Ya. Mungkin dari sini sudah lebih paham lagi ya. Konseling individu itu seperti apa, terus asas-asasnya, terus tadi sudah sampaikan itu. Mungkin Mbak Gita bisa menceritakan apa sih yang terjadi dari Mbak Gita, kenapa ada permasalahan apa kok bisa datang ke sini? Gini Pak, kan kebetulan saya masih ada ujian asesmen tengah semester. Itu ya. Kan ada 3 pelajaran hari ini,
budaya, matematika, dan bahasa Inggris. Iya. Tapi saya itu kesulitan untuk mempelajarinya, untuk mempelajari matematika dan bahasa Inggris. Tapi kalau semua budaya sih bisa. Aman ya, gitu ya. Berarti Mbak Vita itu kesulitan untuk mengerjakan mapel matematika dan bahasa Inggris. Itu karena nggak belajar atau gimana? Iya Pak, nggak belajar aja sih, soalnya tuh kayak males aja gitu Pak buat belajar. Kira-kira yang menghambat untuk kamu kok nggak belajar itu kenapa ya? Sebenarnya sih kalau belajar Pak, cuma kan pas belajar itu kan butuh jawaban dari itu googling. Oh, kamu ambil Ya, mungkin dari dari HP itu ya untuk googling, misalkan tapi untuk belajar matematika itu atau bahasa Inggris kamu harus googling gitu. Iya, Terus iya, kenapa susah. itu? Tapi malahan saya kelepasan buka aplikasi lain seperti TikTok, game, YouTube gitu Pak. Mungkin Jadinya bisa disebutkan kok kenapa kok sampai bisa lewatan atau keenakan, keasikan bisa buka TikTok itu kenapa? ya soalnya kalau dibandingin sama belajar sih Kak, itu lebih menarik HP-nya Pak. Menarik HP TikToknya karena mungkin biasanya seringnya lihat apa yang di TikTok. Kayak melihat kata-kata, terus kata-kata motivasi tapi belum diterapkan ke kehidupan saya, terus juga melihat asmar, mukbang-mukbang, Itu ya kayak ya. mukbang mungkin buat makan bakso super pedas. Iya. Gitu ya, itu seperti makan apa ya, mie super pedas level berapa gitu ya. Gitu. Jadi ngiler gitu ya. Yuk, sampai kelupaan bahwa Mbak Vita itu sebenarnya lagi belajar gitu ya. Mungkin ada apa ya, kayak semacam mungkin kayak selain TikTok, kalau mungkin nonton film juga senang juga. Suka. Film juga suka. Iya. Mungkin kalau film itu sebenarnya Indonesia atau Indonesia horor. Wah, nggak takut. Enggak. Ya, suka yang ambil gitu ya. Iya. Oh, jadi apa ya, dari itu, dari permasalahan itu Mbak Vita itu kan nanti sedikit apa harus bisa ngerti apa nanti Mbak Vita suruh melihat video inspirasi tentang ini kan bisa portal Allah dan juga biar inspirasi Kisah inspiratif. Wortel, telur, kopi. Seorang anak laki-laki pulang dari bermain dengan teman-temannya. Wajahnya kusut tanpa senyum. Tidak ada semangat dalam dirinya. Ia mengeluhkan betapa tidak menyenangkannya hari ini bermain bersama teman-temannya. Banyak teman yang membuatnya merasa tidak nyaman. Sang ayah setelah itu, ayahnya menerangkan kepada anaknya kenapa ia ke dapur dan mengajaknya memasak wortel, telur, dan juga kopi. Sang ayah mengambil 3 mangkok, meletakkan wortel, telur, dan kopi di masing-masing mangkok. Mangkok pertama berisi wortel, kedua telur, dan ketiga kopi. Sang ayah berkata, wortel ini tadinya keras, tapi setelah dimasak, akhirnya menjadi lembek. Telur awalnya mudah pecah, namun setelah dimasak menjadi padat dan lebih kuat. Kopi ini sebelum dimasak dan sesudah dimasak masih tetap sama. Bahkan tidak bisa
Apakah sama dengan yang ayah katakan? Sang ayah juga menyuruhnya untuk melihat dan mencium bau kopi. Kemudian sang anak menjawab, iya ayah, semua yang ayah katakan benar. Tapi apa maksud dari semua ini? Ayahnya mulai menjabarkan dengan tersenyum, seperti yang manakah dirimu saat menghadapi kesulitan hidup. Wortel, telur ataukah kopi? Tanya ayahnya sekali lagi dengan wajah tersenyum. Wortel diibaratkan seperti orang yang hatinya keras dan yakin. Namun setelah mengalami berbagai kesulitan dan hambatan, ia menjadi lembek dan mudah patah. Ia berubah jadi khawatir, takut dan frustasi. Semua itu membuatnya menyerah kepada keadaan dan akhirnya kalah. Telur adalah orang yang mulanya kurang berani, khawatir, kurang yakin, bahkan merasa tidak mampu. Namun kesulitan-kesulitan akhirnya mendidiknya menjadi semakin pribadi yang tegar dan kuat. Ia berubah menjadi percaya diri, lebih optimis dan berani. Sementara itu, biji kopi adalah lambang orang yang memiliki kemantapan diri. Dalam situasi sulit dan tertekan, ia justru semakin menunjukkan kualitas dirinya. Ia bahkan memberi pengaruh yang besar dan bahkan menentukan kondisi di sekelilingnya. Sekarang aku sudah mengerti ayah. Terima kasih, aku sayang ayah, seru si anak, sambil memeluk ayahnya. Demikian, kisah tentang wortel, telur dan kopi. Semoga membawa manfaat dan mampu memotivasi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Itu dari video inspirasi tentang tadi wortel, terus telur, terus biji kopi. Nah, nanti kamu bisa nanti aplikasikan kenapa itu kok satu telur itu awal, apa itu satu wortel dari awalnya itu keras, terus dimasukkan air untuk dimasak. Setelah beberapa saat jadi lembek. Yang kedua, telur dari lembek jadi dimasak jadi keras. Yang ketiga, kopi itu dimasukkan dalam air, itu bukan air yang mempengaruhi kopi, tapi kopi bisa mempengaruhi air. Nah, untuk makna dari ketiga itu, banyak misalkan yang dari wortel ini. Iya, nggak apa-apa, nanti habis pulang. Terus lanjut. Terus telurnya itu pertama kita nggak percaya diri Pak, tapi ketika sudah mencobanya jadi apa itu? Jadi lebih percaya diri dan optimis. Oke, yang ketiga, filosofi tentang biji kopi. Iya, kalau biji kopi itu kayak misalnya kita itu lagi kena masalah atau masih dalam situasi sulit, kita harus menunjukkan ketangguhan diri kita sama apa itu namanya ya, bakat kita. Intinya tidak boleh terpengaruh dan larut ke dalam hal-hal yang Negatif. membawa negatif, ya, harus positif thinking gitu. Itulah tadi video inspirasi yang apa ya, mungkin kamu bisa serap, bisa pahami, bisa gitu. Ya, dari video yang kamu saksikan tadi kan, ini kembali ke topik masalah. Jadi kamu itu susah untuk belajar tentang matematika, terus juga bahasa Inggris. Yang ketiga tadi lebih amannya yang seni budaya, lebih aman. Berarti kan gini,
kalian hanya apa ya, karena mungkin waktunya yang bukan tidak efektif, tapi kamu itu mengesampingkan gitu ya. Saya akan menawarkan ke kamu tentang terapi realitas dengan begini, pendekatan konseling terapi realitas dengan teknik WDEP gitu ya. Jadi ini tentang WDEP. Jadi ini kan ada WDEP. WDEP itu yaitu want, doing, evaluation, dan planning. Want itu yaitu keinginan apa yang kamu capai dalam, mungkin tadi itu kan kamu susah untuk apa yang mengatur, kamu harus belajar melihat TikTokan, terus begitu. Yang kedua yaitu doing. Doing itu perilaku saat ini yang ingin kamu capai biar mencapai tujuan apa yang diharapkan. Contoh, kamu itu nilainya dulunya itu 999, sekarang jadi 6666 gitu kan, mungkin begitu. Yang ketiga yaitu evaluasi perilaku, yaitu ya perilaku apa yang mungkin rasanya kamu itu mendukung atau menghambat dari tujuan kamu itu yang awalnya dari kepentingan yang harusnya kamu prioritaskan, kamu malahan diplesetkan jadi kamu main TikTok, nonton film, terus bermain game juga gitu ya. Itu dari evaluasi perilaku. Terus planning itu tentang perencanaan tindakan apa yang ingin kamu lakukan untuk mencapai tujuanmu, biar kalian tuh terpecahkan solusi gitu. Pokoknya sebelum itu saya akan kasih kamu LKPD, silahkan kamu tulis. Jadi kamu tulis saja di sini, ada nama, kelas, terus ini yang nomor 1 itu kan itu keinginan apa yang ingin kamu capai, jadi tulis lihat gitu. Terus yang kedua yaitu doing, yaitu perilaku saat ini, itu apa yang sedang kamu lakukan sekarang untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin perilaku saat ini apa sih tindakannya? Nah, ya. Terus masih lanjut yang ketiga yaitu evaluasi perilaku atau evaluation. Apakah perilaku tersebut itu mendukung atau justru menghambat tujuanmu? Gitu. Lanjut ke yang nomor 4 yaitu planning. Planning itu perencanaan tindakan apa yang akan kamu lakukan
untuk mencapai tujuanmu itu mungkin bisa dibacakan dulu dari bulan terus doing di sini ini dari nama. Nama saya Vita Trihamsari dari Sekolah Angkatan Tinggi. Keinginan apa yang ingin kamu capai? Tujuan saya mengatur waktu dalam pembelajaran agar tidak terlena dalam hal lain. 2. Perilaku saat ini. Apa yang sedang kamu lakukan sekarang untuk mencapai tujuan tersebut? Perilaku saya saat ini meninggalkan sikap buruk saya yang bisa mengganggu waktu belajar. Evaluasi perilaku. Evaluasi saya, perilaku tersebut tidak menghambat tujuan saya, malah sebaliknya, yaitu mendukung tujuan saya. Yang keempat, planning, perencanaan tindakan. Apa yang kamu akan lakukan untuk mencapai tujuanmu? Rencana tindakan saya yaitu mengatur waktu dalam belajar dan waktu bermain atau refleksi. Itu ya. Nah, ini SMKPD membaca peserta didik dari praktik BTIP. Tadi kan sudah dikasih apa itu seperti kayak video inspirasi, terus sedikit kamu menceritakan hal apa yang kamu rasakan, permasalahan kamu yang kamu rasakan unek-unek itu kamu sudah sampaikan. Di sini saya akan sedikit menyimpulkan masalahnya ini. Alhamdulillah masalahnya sudah sedikit lebih teratasi, dan solusi-solusi apa yang kamu dapatkan dari kamu lihat video inspirasi tadi itu, terus dari hasil konseling ini juga kamu sudah sedikit lebih. Gimana perasaan kamu? Perasaan saya, ya, saya kayak ingin merubah diri saya biar seperti apa yang ada tadi di kertas Jadi, perasaannya sudah lega gitu ya, lebih itu. Terus untuk apa, misalkan belajar dengan HP itu gimana? ya, saya batasi saja Pak, nanti saat saya belajar ya browsing nanti TikToknya biar Itu ya, itu ya, nanti pada saatnya yang penting-penting, yang nggak penting nanti di itu dulu ya. saya Jadi ingat lagi itu tujuan ya, saya. itu ya. Jadi tentang apa masalah yang tadi kalian kita itu tentang kesulitan dalam mengerjakan matematika atau bahasa Inggris, insya bisa teratasi ya dengan teknik-teknik apa yang kita mungkin kuasai. Dari kamu bisa juga melihat dari video atau dari pembelajaran atau dari TikTok atau dari manapun, kamu bisa untuk melihat video-video inspirasi itu juga. Kamu harusnya itu masuk, jangan cuma keluar kuping kanan, kok masuk ke kuping kanan, keluar kuping kiri, itu kan tidak baik. Gitu ya. Terima kasih untuk konseling hari ini. Semoga kita itu kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa lebih sukses, bisa mendapatkan di sini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. 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 Silakan.